Inilah gamis yang akan kita praktekkan dengan menggunakan pola dasar 4 tahun sampai 5 tahun. So, bagi kalian yang ingin tahu caranya, simak terus ya videonya. Di sini panjang gamisnya 85 cm, jadi dari bahu ke rempel itu 65 cm, sedangkan untuk panjang rempelnya sendiri adalah 20 cm. Jadi totalnya 85 cm. Sedangkan untuk panjang tangan itu 35 cm. Di sini saya menggunakan untuk panjang kain 100 cm dan untuk lebarnya 150 cm ya teman jahit. Jadi 1 meter. Lanjut, kainnya kita lipat dua dari sisi panjangnya ya, sehingga setelah dilipat akan menjadi panjangnya itu 50 cm dan lebarnya tetap 150 cm seperti yang saya praktekkan ini ya teman jahit. Dari bahu kita ukur 65 cm dan ditambah kampu 3 cm karena rempelnya mau diletakkan di atas. Untuk bagian bawah lebarnya itu 30 cm. Setelah kita tandai lalu kita menggunakan penggaris lengkung seperti ini ya teman jahit, agar bentuknya di bagian bawah itu agak melengkung. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu dari tanda tadi kita pertemukan sampai punggung. Perhatikan bagaimana cara saya menggarisnya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita juga tandai di bagian pola yang telah kita buat. Seperti itu. Untuk bagian depan kita lebihkan 2,5 cm untuk tempat resletingnya. Ingat ya teman jahit, untuk pola belakang itu pas di lipatan kain, sedangkan untuk pola depan itu bukan di lipatan kain. Nah, kita juga ukur dari atas sampai bawah itu 65 cm sama dengan pola bagian belakang. Dan untuk lebarnya juga 30 cm. Dan kita menggunakan penggaris lengkung seperti ini agar bentuknya di bagian bawah itu melengkung. 30 cm di bagian bawah untuk pola depan itu tidak termasuk tempat resleting ya teman jahit. Jadi kalau ditambah untuk tempat resletingnya itu akan menjadi 32,5. Jadi 2,5 nya itu untuk tempat resleting. Sama, kita juga pertemukan di bagian punggung dengan bagian bawah yang telah kita tandai dengan penggaris lengkung tadi. Kita pertemukan seperti ini ya teman jahit. Inilah hasil dari pola yang telah kita buat kemarin 4 tahun sampai 5 tahun. Seperti ini cara pecah polanya ya teman jahit. Salah satu contohnya ini. Ini di bagian bawah dengan lebar 30 cm. Dan ini di bagian depan ya teman jahit. Nah, jadi seperti ini. Jadi di bagian samping itu kita kasih kampu 1 cm untuk jahitan. Nah, ini di bagian depan untuk pola depan ya. Seperti ini. Jadi bentuknya agak melengkung ya teman jahit. Karena kita sudah menggunakan penggaris lengkung. Nah, di sini yang dikatakan dengan sambungan pinggang ya teman jahit. Dan ini untuk tempat resletingnya 2,5 cm. Lanjut kita gunting. Jadi yang saya gunting terlebih dahulu ini adalah untuk badan bagian belakang. Jadi untuk badan bagian belakang itu ada di lipatan kain. Karena di sini saya menginginkan resletingnya itu ada di bagian depan di teman jahit. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk badan bagian belakang. Lanjut kita gunting untuk bagian depan ya, untuk badan bagian depan.
Maaf ya teman jahit jika kapurnya tidak terlihat jelas. Inilah penampakan setelah digunting ya. Jadi seperti ini untuk pola belakangnya dan yang satunya ini untuk pola depannya. Nah seperti ini teman jahit. Nah ini untuk pola depan ya. Oke, yang lebih bawah ini adalah untuk badan bagian belakang. Nah ini bagian depan 2,5 untuk tempat resleting, dan di bagian kerung lengan untuk badan bagian depan itu lebih masuk 0,5 cm dibanding bagian belakang. Untuk lebih memudahkan kita memotong bagian rempelnya, kita luruskan dulu di sini ya teman jahit. Kita gunting. Nah untuk rempelnya itu 20 cm ya teman jahit, namun kita tambah 3 cm karena rempelnya ini akan kita letakkan di bagian luar ya teman jahit. Nah kita ukur 23 cm sama kampuhnya ya, karena rempelnya mau diletakkan di bagian atas, dan kita buatnya 2 untuk bagian depan dan belakang. Dan untuk sisanya ini nanti kita buat untuk bagian lengannya ya. Nah selanjutnya kita buat untuk bagian lengannya ya. Kita tempelkan polanya seperti ini. Dan karena saya menginginkan di bagian ujung lengan itu adalah pakai karet, maka di bagian bawah itu lebih dilebarkan lagi ya teman jahit. Perhatikan bagaimana cara saya menggambar, dan di bagian bawah kita kasih kampu, dan di bagian bawah juga kita buat melengkung seperti ini ya, biar hasilnya bagus. Lalu kita gunting. Nah sudah jadi teman jahit. Jadi ini untuk bagian lengannya ya. Nah sekarang waktunya kita menjahit. Kita pasang dulu resletingnya ya teman jahit di bagian depan ini. Sebelum resleting kita pasang, kita jahit dari bawah sampai batas resleting ya teman jahit. Nah di sini kita ukur dulu ya 2,5. Jadi untuk tempat resleting 2,5 kita ukur dulu biar jahitnya lurus. Nah jadi sampai sini ya, sampai nah seperti ini 2,5 ya. Lalu kita garis dan nanti kita jahit ya. Kita jahit nyampe di sini ya. Nah ini setelah saya jahit ya, jadi nyampe sini kita berhenti. Dan jangan lupa juga di bagian tepinya ini kita obras ya teman jahit. Ini setelah saya obras ya di bagian tepinya, lalu kita pasang resletingnya di sini. Nah seperti ini teman jahit. Inilah setelah resleting saya pasang ya. Ini di bagian buruk kain dan ini di bagian bagus kain. Jadi penampakannya seperti ini ya teman jahit. Nanti ini akan lebih rapi jika sudah disetrika. Lanjut kita obras di bagian bawah ya teman jahit, karena nanti rempelnya kan mau diletakkan di bagian atas. Jadi kita harus obras dulu di bagian bawah ya teman jahit, baik depan maupun belakang. Nah ini
Ini setelah saya obras di bagian bawah ya teman jahit. Karena rempelnya mau diletakkan di bagian atas, maka kita klim dulu ya teman jahit. Ini kita klim dulu ya. Ini setelah saya klim ya teman jahit. Selanjutnya setelah kita klim, lalu kita kerut seperti ini ya teman jahit. Untuk cara kerutnya saya sudah membuatkan tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Membuat kerutan tanpa sepatu kerut. Nah, setelah kita kerut seperti ini, lalu kita tempelkan di bagian bawah seperti ini ya teman jahit. Nah, perhatikan, jadi rempelnya itu ada di atasnya kain, jadi tidak disambung, tapi ditempelkan seperti ini ya teman jahit. Nah, seperti ini. Begitupun juga yang satunya, ditempelkan seperti ini juga ya. Ini setelah rempelnya saya jahit, jadi seperti ini ya teman jahit. Ini di bagian belakang dan yang ini di bagian depan. Lanjut kita sambung di bagian bahu ya teman jahit. Kita jahit di bagian bahunya ini. Ini setelah dijahit di bagian bahu, lalu kita obras. Lanjut kita akan membuat bisban leher ya. Karena di sini kainnya terbatas, jadi saya buat dari potongan kain yang tadi ya teman jahit. Kita sambung. Karena di sini kainnya terbatas. Kita jahit, satukan, lalu kita tempelkan ke bagian kerung leher. Ini setelah bagian leher kita kasih bisban ya. Selanjutnya kita juga akan klim di bagian ujung lengan ya teman jahit, karena di sini kita akan menggunakan karet. Ini setelah diklim ya. Jadi seperti ini. Tutorialnya juga sudah ada di video sebelumnya ya teman jahit. Lanjut kita akan meletakkan karetnya. Ini setelah karetnya dipasang seperti ini teman jahit. Lanjut kita sambung di bagian samping. Kita jahit ya teman jahit. Nah, di bagian sini kita jahit. Sebelum kita menyambungkan bagian lengan dengan bahu, sepertinya di sini terlalu polos ya teman jahit. Di sini saya mempunyai kain perca. Di sini saya akan membuat tali biar di bagian pinggang itu ada talinya ya. Kita jahit. Kita jahit di sini ya teman jahit. Dan yang satunya juga sama ya, seperti ini. Ini setelah saya jahit bagian tepinya, lalu kita gunting ya, dan kita balik. Seperti inilah hasilnya. Lanjut kita jahit bagian samping, dan jangan lupa tali kecil yang telah kita buat tadi untuk diletakkan di bagian pinggang ya. Ini setelah bagian sampingnya kita satukan, dan ini tali kecilnya ya.
Jadi ini nanti bisa kita buat seperti pita ya teman jahit di bagian tengah ini. Lanjut kita sambung bagian lengan ya. Inilah setelah kita sambung bagian lengannya, dan yang terakhir kita lipat bagian bawah ya teman jahit. Inilah setelah kita kelim bagian bawah, dan ini teman jahit. Jadi di sini ini kita bisa membuat tali pita ya. Jangan lupa kasih nama label kita ya. Inilah hasil akhir dari praktek kita dengan pola anak 4 tahun sampai 5 tahun ya teman jahit. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih.